Good morning, selamat pagi. Info masih sekilas info tentang GoTo. Apa sih yang membikinmu kamu optimis trading GoTo? Pasti di pikiranmu yang pertama adanya informasi wajib lockout untuk 2 tahun untuk investor strategis. Kemudian yang kedua adalah green shoe atau penstabilisasi harga. GU ditunjuk sebagai distributor tunggalnya. Kemudian GoTo adalah peritel teratas se-Asia Tenggara tahun 2020 dengan GMV tertinggi. Yang keempat adalah GoTo ini memiliki ekosistem yang kuat, dan yang kelima GoTo melayani hampir 2/3 konsumen rumah tangga di Indonesia yang menyumbangkan hampir 2% dari PDB. Keenam, GoTo ini strong leadership. Kenapa? Kalau kita lihat board direksinya diisi oleh para co-foundernya, yaitu orang-orang hebat seperti Pak Boy Thohir dan William Tanuwijaya, sehingga membuat perusahaan ini memiliki spirit dan visi yang tetap terjaga. Yang ketujuh adalah GoTo sebagai anak karya, anak bangsa, dan yang terakhir GoTo memiliki 800 kekayaan intelektual. Lalu kalau kamu ada optimisme atau sesuatu yang positif menurut pikiranmu, narasi pikiranmu, maka harus diimbangi pula narasi pikiran yang dalam tradingmu itu ada pesimisme. Apa sih yang membuat kamu pesimis, yang akhirnya nanti kalau tidak naik atau naik kemudian ada koreksi kamu haki? Yang pertama, memang kuartal ketiga ini GoTo rugi 13 triliunan, atau kalau dibandingkan dengan buka 13 kali lebih besar ya kerugiannya. Kemudian yang kedua, operasional cost-nya ini memang besar pasak daripada tiang, minus 6,9 triliun. Kemudian meskipun sebagian teman itu berdalih bahwa hampir semua perusahaan e-commerce atau finansial teknologi dan ini yang IPO awal-awalnya juga negatif seperti Alibaba dan Amazon kayak gitu sih. Tapi itu fakta-fakta lalu, dan ini memang perusahaan bagus tapi beda dengan GoTo ya. Mungkin beda mungkin. Kemudian GoTo ini adalah IPO yang terbesar ketiga ya, kemudian dengan nilai berapa 15,78 triliun, asalnya 338 kali 46,7 miliar lembar. Nah, kalau kita sudah memiliki pikiran yang negatif dan positif, negatif sebagai ekspresinya dibaca dengan haki, dan pikiran yang positif kita ekspresikan dengan membeli HK, maka kita bagi yang investor yang jangka swing trade atau cenderung long term harus tahu dulu resikonya. Kalau ingin long term, apa sih resikonya? Bisnis GoTo ini kan sebenarnya segmennya ada 3, yaitu bisnisnya layanan on demand, kemudian financial teknologi service, dan kemudian e-commerce-nya. Nah, ini bisnis ini sangat ketat sekali persaingannya. Nah, persaingannya sangat ketat. Misalkan pesaing utama di GoTo untuk financial service teknologi dan layanan on demand itu ya Grab, pesaing kuatnya. Kemudian kalau untuk e-commerce-nya si Limited, kemudian itu. Nah, kemudian risiko kalau kita ingin trading jangka panjang, GoTo ini masih merugi. Kalau kita cek 2 tahun terakhir, tahun 2021 per
31 Juli itu masih rugi 8,1 triliun, kemudian tahun 2020 itu GoTo masih rugi min 16,7 triliun. Kemudian kalau kita cek persegmentasinya apa sih saja yang membuat dia rugi, per segmennya on demand, layanan on demand dan itu and service itu rugi min 0,3 triliun, kemudian untuk finansial teknologi service rugi 1,5 triliun dan e-commerce-nya rugi 2,1 triliun. Dan yang terakhir GoTo itu belum menghasilkan free cash flow. Kalau kita cek 2 tahun saja arus kasnya itu per 31 Juli tahun 2001 itu minus 4,3 triliun, kalau tahun 2020 minus 7,4 triliun. Sehingga arus cashnya minus terus, dan untuk itu tergantung dari pendanaan investor doang atau fundraisingnya yang tiap tahunnya itu dijual dengan nilai yang lebih tinggi. Dan terakhir ya IPO ini, kalau kita yang beli di IPO jadi uangnya teman-teman untuk ongkos itu operasionalnya. Kemudian yang harus Anda pikirkan kalau ingin trading swing atau cenderung long term, GoTo ini karena belum untung sehingga GoTo tidak akan membagikan dividen. Kemudian valuasi GoTo tergolong mahal kalau kita cek PSR-nya, per share rasionya itu nilainya sekitar Rp4 ya sebenarnya, pada IPO-nya Rp338. Kemudian ekuitasnya itu 146 triliun dengan PBV 2,8 kali. Kalau kita lihat gross transaction value-nya itu lebih murah kalau dibandingkan perusahaan sejenisnya kayak Buka, Amazon kayak itu, kemudian Alibaba itu ya, satu kali kalau price per GTV-nya 1 kali aja nilainya. Dengan IPO-nya GoTo maka bobot indeks teknologi di Indonesia di BI akan meningkat yang dari sebelumnya 3,83% menjadi 3,9%. Nah, abang-abang itu cuma untuk abang-abang lambe saja atau pantes-pantesan, karena sesungguhnya naik turunnya harga saham tidak terlalu tergantung itu semua, tapi tergantung tentang optimisme dan pesimisme, tergantung permintaan dan penawaran atau supply dan demand-nya. Namun kita nggak perlu risau tentang itu semua dengan kompleksitas data yang ada, dengan volatilitas harga sahamnya di pasar, kemudian dan uncertainty di pasar dan ambigu para pelaku pasar. Maka karena apa? Karena kita telah memiliki kata kunci inginnya trading jangka scalping ODT atau swing. Kalau scalping kita memiliki indikator untuk menentukan arah tren patah atau akan berlanjut adalah candle 3 menit sebagai indikatornya. Kemudian untuk arah tren akan berlanjut atau patah tren candle 30 menit atau 30 menit, dan untuk trading swing trade kita memakai indikator sinyal D. Nah, dengan tanda-tanda apa kalau akan sell atau untuk membeli? Cuma tanda-tandanya apabila disupport, area support keluar kaki banyak di bawah, hijau 1, hijau 2 itu adalah saatnya kita membeli. Ketika di area resisten sudah muncul kaki di atas, kemudian merah 1, merah 2 kita menjual. Itulah dari kompleksitas itu bisa kita sederhanakan seperti itu. Selamat trading, happy cuan selalu untuk teman-teman Mbah Kiso. Salam, saya Mbah Kiso.